panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saat ini sebagaimana kita biasa bersyukur atas segala nikmat, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, hingga kita dapat melaksanakan kembali sebagaimana biasa aktivitas, yakni melaksanakan sholat tarawih, sholat isya, witir berjamaah, yang mudah-mudahan ibadah sholat yang telah kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga puasa yang telah kita laksanakan pun, yakni hari yang ke-11 pun sama, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam senantiasa tercurah limpah kehadiran junjungan alam kita, yakni Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak ibu jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah memasuki daripada fase yang kedua, yakni fase maghfirah. Bulan Ramadan, bulan maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tergolong hamba-hambanya yang diberikan jaminan diampuni segala dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita wafat meninggal dunia kita sudah terbebas dari segala dosa, dan kita semuanya kembali ke Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak jamaah sekalian rahimakumullah, nanti setelahnya nufkhatus saniyah, setelah tiupan yang kedua, setelahnya kiamat terjadi, yakni di mana ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah meniup sangkakala, meniup serongsong, serunai. Yang pertama yaitu adalah malaikat Israfil. Ketika ditiup, maka seluruh alam bakal runtuh, yakni yang kita sebut dengan kiamat kubro, kiamat besar-besaran. Bukan hanya Indonesia tapi seluruh dunia bakal hancur lebur ketika ditiup serunai yang pertama oleh malaikat Israfil. Tanpa terkecuali semuanya bakal mati, kecuali hanya zat yang maha agung, zat Allah Subhanahu wa taala. Wajhu rabbika dzul jalali wal ikram wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Nah, setelahnya tiupan pertama, nah nanti ada jeda, nggak langsung bangkit, ya, nggak langsung bangkit. Itu ada zaman patrah namanya, zaman kosong, nggak ada siksa, nggak ada apa di situ. Nah, nanti ketika itulah malaikat Israfil pun dibangkitkan oleh Allah, kemudian disuruh niup serunai yang kedua kali. Ketika ditiup, seluruh makhluk bakal hidup, yang mana diawali oleh baginda junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana nanti Kanjeng Nabi bangkit, Kanjeng Nabi bangun dari kubur beliau dalam keadaan sebagaimana orang baru bangun tidur, sambil mengibas-ibaskan debu yang ada di baju beliau maupun yang ada di rambut beliau, dan di jenggot beliau pun beliau kibas-kibaskan. Dari situlah kemudian seluruh makhluk yang lainnya pun ikut dibangkitkan semuanya, yang bakal digiring ke medan mahsyar. Di mana mahsyar itu wakila satu kaul mengatakan adalah bainal Mekah wal Palestin. Jadi mahsyar itu adalah antara Mekah dan Palestina. Itulah yang bakal jadi tanah mahsyar. Jadi kita semua nih kalau orang benda bakal digiringnya ke sono nanti kumpulnya, di antara Palestina dan Mekah. Seluruh makhluk dunia yang di Eropa maupun yang di Maghrib maupun yang di Masyrik, yang di Wetan maupun yang di Kulon, semuanya bakal digiring ke satu tempat, tanah hamparan, tidak ada mendukul, tidak ada legok, datar rata, yang mana tanah tersebut adalah tanah yang diganti oleh Allah menjadi tanah baido, tanah yang putih, ya. Jadi yauma tubaddalul ard, kata Allah, ya, hari di mana nanti bumi diganti oleh Allah, hamparannya itu seperti hamparan dunia, cuma nanti hamparannya tanahnya beda, sebab sudah diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah tanah mahsyar, semua bakal digiring. Nah, yang jadi masalahnya adalah nanti itu
digiring manusia itu macam-macam. Ada yang digiringnya naik kendaraan. Dari sini, di sininya dulu orangnya biasa berkorban, terus biasa sedekah segala macam, suka nyumbang ke masjid, pondok pesantren, majelis. Nah nanti itu dari sini bangkit, digiring ke masarnya antara Makkah wa bainal Palestin, itu nanti kesononya naik kendaraan. Capek apa enggak kesononya? Nggak capek. Dari sini, kober sini nih, ya itu nanti bangkit, nanti digiringnya ke sono ke masar. Nah nanti itu kalau di sininya rajin sedekah atau biasa berkorban, nanti punya kendaraan, nanti tuh kambing sapi yang kita korbanin bakal jadi kendaraan ke sono, nggak capek. Terus ada lagi yang naik perahu, kendaraan sama mana majelis bakal jadi kendaraan nanti ke sono. Yang di sininya biasa duduk di majlis talim, nanti ikut sama yang punya majlis talim. Nanti di sini bangkit, ayo yang biasa dulu majlis talim mana, ayo bareng kita ke masar. Oh ikut bareng. Nah, yo ikut kelihatan mukanya yang biasa di majlis. Nah, ayo naik. Panas soalnya jauh ini perjalanan, naik. Oh ya, naik set, nggak capek. Itu Pak Ustadz kongko nggak di sono ketika naik perahu? Nggak kongko, nggak kayak di sini. Ya. Sono mah udah, sebab mikirin ini pada menengadah ke langit semua juga, pada ngeliatin ke langit. Ya. Sebab apa di situ sudah ngebayangin dosa, sudah ngebayangin segala macam lalakon hidup, kebayang semuanya di situ. Kalau sekarang mah kita kadang lupa. Kita di sini kadang berbuat dosa lupa baik gitu. Nanti mah ketika digiring ke masor kebayang semua. Kebayang, makanya boroni ngomong kongko boro. Ya, udah masing-masing kebayang gitu, terus digiring. Tah masih mending yang punya kendaraan ke sono, mending. Yang punya kendaraan mah itu bagaimana yang nggak punya kendaraan? Kesononya bagaimana? Itulah dalam satu riwayat mengatakan masyan, dalam keadaan jalan kaki. Jalan kaki nih, dari sini misalnya nih, sedekah nggak pernah, duduk di majlis talim nggak pernah, korban boro-boro. Nah udah bangkit dari kuburnya ke masarnya jalan kaki ngompak kayak begitu. Itu pada keder nggak kaki, itu pada keder sama, nggak bedanya kita dari sini ke Tangerang jalan kaki pun keder, apalagi dari sini ke Palestina mana Mesir sono, apa namanya, ke negara Palestina. Nah, Allah tah. Terus jalan kaki ke sono ngompak, ketemu sama naik perahu tadi tah, naik kendaraan. Ya bang, mau jalan kaki? Iya. Boleh nggak kita nebeng itu? Wow, udah ada catatannya, nggak boleh. Ada catatannya. Jadi majlis ini kalau kita sering duduk di majlis talim, itu majlis itu bakal ada catatannya nama-namanya. Kalau kita sering duduk di majlis talim, nanti itu kita makin banyak kendaraan, kita tinggal pindah-pindah baik. Pindah-pindah, kayaknya udah mulai nggak enakin kendaraan ngegaju gue ini, pindah. Ternyata dia mah sering duduk di majlis talim. Nanti ada majlis talim yang anteng, jalan anteng, adem begitu. Nah makanya kalau kita sini sering duduk di majlis talim kan rasanya beda-beda majlis talim mah. Ada yang ngobrol usang aja sama majlis talim, ya. Ada yang adem, ada yang sampai pules, kebakating adem. Ya. Nanti ke sana naik perahunya pules lagi sama kendaraannya. Woi bangun dah tuh, enak ini mah adem perahunya, kendaraannya. Jadi macam-macam. Jadi jangan kira lalakon kita di sini di dunia nggak bakal ada balasannya. Itu ada balasannya, timpalannya. Makanya sekarang kita berbekal bagus agar supaya kita bagus nanti dia. Ada yang jalan kaki ngempak, itu kaki udah pada bengkak udah. Ya gimana nggak bengkaknya tuh nggak naik kendaraan? Ya. Nah itu bagaimana di sininya ternyata nggak punya lalakon, maksudnya sholat kagak apa kagak. Itu nanti macam-macam, ada yang dibangkitin dari kuburnya ke masar, ada yang ngesod. Wow. Aduh, ngesod dari sini. Pengen berdiri nggak bisa. Udah ngesod, udah double, pernah ngebul, mukanya udah pernah buluk, udah. Jangan ngesod dia mah.
Kata yang lewat teman juga, "Ji, Po, kenapa itu ngesot?" "Ya ini bisa berdiri." "Kagak, ini." "Emang kalau tidurnya kenapa?" "Kalau tidurnya ini pantat berat aja, duduknya di Majlis Taklim ini berat." Mau sholat juga berat jasa eta mah, eta bakal pada ngesot rombongan begitu mah. Rombongan ngesot. Terus udah bakal kodok ke masar atau pantat pada bundas atau bukan bundas lagi. Jangan ngesot ke sono. Ya Allah. Ih, Masya Allah. Nanti itu mah di akhirat, di sini mah enggak belum. Di sini mah ya Allah nanti di akhirat masing-masing rasain. Tuh bahasa rasain mah. Maksud rasain itu bukan nyumpain, bukan, rasain masing bukan rasain tuh bukan. Maksudnya rasain masing-masing. Tinggal lakon di sininya. Nah, ada yang perutnya dayut gendut. Itu dia sampai nyeret-nyeret perutnya sendiri ke masar jalan. Itu sampai pas di jalan betus perutnya, ucus yang ambak-ambakan. Itu dalam satu riwayat itu adalah rombongan yang di sininya rentenir, yang suka makan riba. Itu kalau ngutangin 1 juta pengen bayarnya 1,5 juta, tah model begitu nanti bakal bangkit dari kubur ke masarnya nyeret-nyeret perutnya hancur. Pas hancur keluarnya ternyata belatung, kalajengking, ular. Allah eta. Ada yang jalannya itu adalah apa namanya, keinjek-injek, ke masar keinjek-injek, dia orang pun berduyun-duyun, keinjek-injek, udah pada meletos matanya segala macam. Allah, serem nanti mah di masar, serem pokoknya mah, serem ya. Nah itu macam-macam, ada yang begitu. Terus ada lagi yang tahu-tahu dia mah pas nanya, "Bang mau kemana?" Set langsung sampai ke masar. Ada kayak kilat macam-macam. Ada yang kayak naik kuda, ada cepet kuda mah. Ada yang kayak naik sapi, rada cepet. Ada yang naik embe, kuda kambing. Ada lagi nanti cuma rada lambat sampainya. Sama kuda mah bab ya namanya kambing bentumpakin ya, orangnya gede. Tumbakin kami udah ngik begitu ya, tapi nggak begitu kambing di sono mah ya, tetap nanti kambingnya kuat, cuma itu tadi cepet sama yang naik kuda atau lain lagi. Nah di antara yang cepet adalah tuh yang kayak kilat itu naik Majlis Taklim. Sebab Majlis Taklim nanti dijadiin kendaraan nanti di masar mah. Terus pondok pesantren dijadiin kendaraan, musola dijadiin kendaraan, masjid dijadiin kendaraan. Yang biasa ke majelis, ke masjid, ke musola, ke masjid, itu nanti bakal naik kendaraan itu. Bakal naik kendaraan itu. Terus kesimpulannya bakal sampai ke masar. Nah, nanti juga nih di masar itu muka orang macam-macam. Muka ya. Nih wajah nih macam-macam, ada yang mukanya terang gitu, kalau seperti bulan purnama terang ya. Terang bercahaya. Atau yang lihat gak pada kaget, kadang serombongan. Atau kita pernah nanya sama bisa nanya, itu rombongan masih nanya ke malaikat ya, ada apa? Itu si rombongan mana tuh muka pada bercahaya. Nah itu banyak riwayat-riwayat yang menceritakan, di antaranya yang muka pada bercahaya adalah yang di dunianya yang biasa wudhu, melaksanakan wudhu. Nah ini rombongan-rombongan yang biasa sholat, mukanya bakal bersinar nanti, terang mukanya serombongan. Terus mana lagi adalah rombongan perempuan yang ketika di dunia yang jadi istri, yang mendapat ridho daripada suaminya, nanti sama pada bercahaya mukanya, pada terang cahayanya mukanya. Terus nah ada yang bercahaya, ada lagi nanti rombongan itu mukanya hitam. Pasti tanya dia, itu rombongan mana malaikat? Tahu itu rombongan pada geseng mukanya itu semua. Pas dilihat dilenget, itu mah tetangga saya. Emang itu, iya. Itu diantaranya rombongan yang suka merengutin laki. Itu yang merengutin laki. Itu mukanya geseng-geseng nanti sono, hitam-hitam. Padahal waktu di sini mah mukanya mencilak. Sabun agak sabun papaya. Kadang sabun itu sabun apa namanya? sabun look, sabun gipe, terus segala macam-macam. Padang bedaknya pakai bedak yang mencilak tuh, kalau kesinar lampu, bedak apa itu? Bedak Kelly ya. Bedak Kelly, wah apa mencilak di sini mah, walaupun lehernya hitam.
kan kita itu. Nah, itu kan tuh mengkilap. Di sini mah bisa dipoles-poles, nanti di sono mah mukanya hitam. Naudzubillahi min. Nah, itu Pak Ustaz di sininya mukanya hitam, tapi kalau yang makin dari nuduh bagaimana? Di sono mah bercahaya mukanya. Di sini walaupun mukanya bule-bule kayak orang Cina tuh, ya. Kalau nggak ibadah di sono mah hitam-hitam nanti mukanya. Ya, makanya di sini jangan cemburu dengan kulit orang yang berwarna putih. Kalau kulit kita hitam, atau buat apa kulit putih kagak ibadah? Atau di sini doang putih juga, udah mati dikubur beres jadi bangke, kemudian nanti bangkit barang masyar digiringnya, atau pada hitam yang begitu mah. Tuh, makanya yang bagus mah udah di sini putih, di sononya mengkilap. Tuh, atau di sini kagak putih, di sononya mengkilap. Udah begitu, udah di sini makanya kita mah pasrahin hidup ya. Kulit kita pada saat lahir ternyata muka belang, udah jangan dicoret-coret. Ya, udah belang aja. Terus Allah ini lahir ternyata kulit, lihat temennya mah, wih kulit itu mah bening amat. Jadi pen emak gua mah bening, bapak gua bening, wajar gua bening. Pen gua ini buluk ya. Atau lihat baba gua hitam, malu baba gua kusi atau pantas lu buluk. Atau udah, terus yang penting bagaimana ibadah udah. Atau bagaimana nanti kalau misalnya orang Nigeria. Nah, Nigeria kan hitam-hitam. Orang Nigeria mah cari yang putih ketemu satu nggak ada. Nggak ada. Yang putih orang Nigeria cuma giginya doang, sama matanya putih. Yang lainnya mah udah hitam semua. Pas itu barangnya gimana? Atau sama barangnya gitu? Ya ke barangnya lu mah udah itu. Artinya itu semuanya di mahsyar mah tergantung di sininya. Mau di sini hitam legem, kalau di sononya ibadah semacam Bilal bin Rabah tuh. Bilal bin Rabah muadzin Kanjeng Nabi itu kan orangnya mah orang Habsyi, orang hitam ya, orang Ethiopia, orang hitam, orang Habsah hitam, orang Habsah mah Ethiopia kalau kita sekarang nyebutnya. Itu Bilal hitam legem, tapi karena muadzin sampai Kanjeng Nabi mengomong nih yang ahli sorga. Kanjeng Nabi nyebut masih hidup orangnya, Bilal masih ada, ngomong ke sahabat di antaranya orang yang bakal ahli sorga tuh Bilal bin Rabah, orangnya masih ada, udah diomong Kanjeng Nabi ahli sorga. Coba, udah enak nggak pakai begitu? Kan kita belum ketahuan nih, sholat jidat para hitam juga. Weh, gua ahli sorga bukan? Belum tentu lo mah. Allah, tapi mudahan lah. Udah di sini udah para hitam jidat belum masuk sorga maka bina-bina. Artinya sujud. Nah, itu nanti masing-masing. Ada yang digiring, ada yang ngempak segala macem. Wah, pokoknya serem diceritain mah. Nah, nanti di hari kiamat nanti orang macem-macem. Nah, nanti ngejembat sirat lain lagi. Ini mah bicara digiringnya ke mahsyar baik. Itu nanti ketika akan dikasih catatan amaliyah dari Lauhil Mahfud. Ketika dibuka nanti seluruh amal itu bakal berterbangan, kemudian bakal nempel ke setiap unukum, kepada leher-leher orang-orang yang menjadi ahli mahsyar, yakni seluruh manusia. Itu catatan amalnya bakal nempel ke badannya masing-masing. Setelah nempel, malaikat kumpulin masing-masing, dijilid, di stempel, digantungin ke lehernya masing-masing. Jadi nggak ada catatan amal ketukar, nggak ada yang ketukar ya, masing-masing udah. Jadi di sono itu jangan punya begini lah, mudah-mudahan nanti malaikat salah ngasih amal kiai buat gua, nggak bisa. Nggak bisa ya di sini. Kalau di sini masih ada ketukarnya, sini mah kadang masih ada ketukarnya, di sono mah enggak, masing-masing jangan begitu. Kali-kali ya Allah lupa gitu, Allah ketelidor ya, itu Allah mah enggak ketelidor ya Allah mah. Terus malaikat pun sama. Makanya sekarang lalakon sekarang kita bagus atau bagus hasilnya, kalau buruk atau buruk nanti ada, tinggal lalakon kita. Makanya kita mah kalau ngaruh masa banyak salah, tobatin udah segitu. Makanya mumpung masih hidup banyakin tobat, banyakin istighfar, banyakin minta hampura gitu doang. Nisbat ke manusia mah siling hampura, kemudian nisbat ke Allah mah tinggal tobat. Kalau udah bicara ibadah mah tinggal taat. Terus saya begitu terus kita robah. Buat apa bekal kita mumpung masih dikasih umur oleh Allah, jadi kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki ibadah, untuk ngebagus amaliyah kita supaya meninggal dunia nanti husnul khotimah ya tata. Nah, jadi waduh Pak Ustadz, saya mah tadi pengennya ketika di mahsyar muka bercahaya, atau pengen semua juga. Tuh yang bercahaya mah udah pasti nanti ke sonanya surga. Udah kebayang di sana juga nanti yang muka bercahaya surga.
Ya naik kendaraan surga. Bahkan nanti ada rombongan tuh dia mah keademan, adem sebab nanti mahsyar itu Pak Bu itu matahari cuma 1 mil. 1 mil itu katakan adalah 10 kilo matahari di atas kepala kita. Makanya dalam satu riwayat mah katakan sibron, sejengkal. Ada yang mengatakan sejengkal. Nah sejengkal itu maksudnya begini, bukan berarti bicara ukuran mataharinya, bukan. Jadi panasnya matahari itu panasnya itu pas lempengan kepala kita itu gambarannya sebagaimana sejengkal, ku panas-panasnya. Yang mana itu nanti ada yang keringetan, pasti keringetan. Ada yang keringetnya itu sampai telapak kakinya. Ada yang keringetnya sampai mata kengkiongan apa mata kakinya. Itu masing-masing keringetnya, enggak keringet itu enggak ngepek kayak temannya, enggak. Jadi masing-masing, nggak bukan begini misalnya nih. Misalnya kayak kita berteman nih, kita kan kalau teman sama yang keringetan kita ke bawah keringetnya. Ini mah nggak di sana masing-masing. Sekotak kayak gitu, sekotak gitu. Nah, ada yang keringetnya segenggyongan, lihat temannya, weh lu mapan sampai mata kayak gue, gue masih genggyongan itu, wes masing-masing. Terus ada yang sampai dengkul keringetnya. Wah udah uyuk-uyukan kemana, pindah ke sono, tetap dia masih dengkul. Ke temannya yang nggak punya keringat, tetap itu masih dengkul keringatnya. Terus ada yang sepinggang keringatnya tuh, udah ngocor. Wah di sono kan nggak ada yang bawa tisu. Wah ada sono mah. Ya emang di Masar bagaimana? Maaf Pak, di Masar itu nanti semua telanjang, nggak ada yang bawa baju, nggak ada. Borong ini buat ngelap keringat. Kali satu lagi tuh, kali tuh malaikat boleh minjem begitu, nggak boleh, sama sono masing-masing, udah telanjang semua. Gitu mah kalau yang waktu di dunia saya ngincer kulitnya mulus, itu bisa ngintip, boro-boro ngintip son. Dibilang tadi semuanya pada menengadah ke langit, boroning pada ngintip, waduh. Waktu demen itu nanti perempuan pada telanjang boleh ngintip, boro-boro itu. Allah eta. Itu ada yang keringetnya sampai dengkul sendiri, ada yang keringetnya satu riwayat sampai sodri, sampai dada keringetnya, ada yang sampai unuk, sampai lehernya keringetnya. Allah udah masing-masing, sampai ada yang keringetnya liput lewat ke kepala. Kata temen tetangga kita, weh lu kenapa? Gua kelelep sama keringet sendiri. Allah udah ngap-ngapan di sono. Allah asin gak tuh keringetnya? Atau asin sama? Cuma itu keringet di sono mah hanya asin yang ngegolak. Keringet itu ngegolak. Kenapa? Sebab panas matahari. Wah, itu badan udah kayak digodok di api, di air panas nanti di sono. Nauzubillahi min. Nanti masing-masing itu sesuai amal kita di sini. Makanya kita mendingan di sini keringetan kumpul berjamaah, keringetan kumpul di majlis taklim, itu keringet bakal jadi saksi. Kita keringetan sholat, satu tetes keringet jadi malaikat. Kita punya keringet ketika ngaji, satu tetes keringet jadi malaikat. Itu semua jadi malaikat yang bakal mohonkan ampunan buat kita, kan luar biasa. Makanya lebih baik di sini kita keringetan. Kalau bisa masalah jangan pakai kipas, arin keringetan. Itu bakal jadi saksi. Semua bagi saksi itu tuh, ya saksi. Terus jadi malaikat itu, udah jadi malaikat. Itu malaikatnya kalau keringatnya dari kelangkangan bau nggak malaikat itu? Atau tetap malaikat mah ada yang bau gara-gara diciptainnya. Artinya kita semuanya bakal dapat kebahagiaan. Makanya jangan sampai naudzubillahi min sampai kerebu sama keringat sendiri nanti, sebab itu cuma sejengkal doang, sejengkal. Nah itu nanti muka bakal bercahaya macam-macam, ada yang hitam. Tapi tenang, yang kita sekarang sholat tarawih malam yang ke 12 nih, ini katakannya Nabi, orang yang ketika salat tarawih malam yang ke-12 itu jaa yaumal kiamati, dia bakal bangkit nanti dari kiamat, wa wajuhu kal qamar lailatal badri, itu nanti mukanya bakal bercahaya seperti bulan purnama. Artinya yang sholat tarawih malam 12 nanti di akhirat jaga ketika digiring ke mahsyar itu nanti mukanya nih bakal bercahaya ngegenyai sebagaimana bulan tanggal 14 eta.
bulan 14 terang. Nah itu nanti muka-muka ini yang sholat tarawih malam yang ke-12. Alhamdulillah. Nah ini udah jadi bekal buat kita nanti di akhirat, menunjukkan bahwa ibadah kita nggak sia-sia, dan ini pun bakal jadi saksi, dan kita bakal bertemu dengan zat Allah dan bakal mendapatkan keutamaan-keutamaan yang telah dijanjikan ketika di dunia tentang bicara ibadah. Dan mudah-mudahan, tentunya harapan kita, mudah-mudahan ketika kita kembali ke hadirat Allah, tentunya kita diampuni segala dosa-dosa kita, bukan dosa kita aja, dosa kedua orang tua kita juga, dan dosa guru-guru kita semuanya. Dan mudah-mudahan kita nanti dibangkitkan dari kubur, kita digiring ke mahsyar, muka kita bercahaya sebagaimana bulan purnama. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa qu'udana wa sujudana wa tashahudana wa takhassu'ana wa ta'abudana wa tadarru'ana wa tamim taqsirana wa la tadrib biha wujuhana ya ilahal alamin wa ya khairan nasirin wa syarran man tamasaka fid dinil qawim wa akhtim lana wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Allahumma nas'aluka imanan daima wa nas'aluka qalban khashya wa nas'aluka yaqinan shadiqa wa nas'aluka al-'afwa wal afiyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka syukral afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallim ala jamil anbiya wal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sama ghadina nadai fardhi syahri ramadhani hadi sanati lillahi ta'ala sajakun niat puasa esok hari dan suci Ramadan ini tahun tunai fardu karena Allah Ta'ala. Sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad 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 sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bahasanya